Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairunas anfahum linas. Baiklah kawan-kawan sekalian, bertemu lagi di channel Konspirasi Jagat Raya. Kemarin kita ngebahas kenapa saya selalu ngebahas tentang kualitas air terus menerus. Karena seperti ini bro, kalau kita menawarkan setiap hari terus keliling ya, dari warung ke warung atau bahkan ke home industry, terus ke perorangan ya, terus kita menawarkan, dan pas waktu yang kita tawarkan itu mau membeli air dari kita dan kualitas air kita tidak bagus, maka wassalam, dia tidak akan kembali, tidak bakalan mesan kembali ya, dia akan kapok. Makanya saya selalu menekankan kualitas air harus bagus. Jadi cara-cara untuk mendapatkan pelanggan depot air kita juga, di sisi lain kita harus memperkuat atau memperbagus kualitas air kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus mengikuti langkah-langkah ya, langkah-langkah yang harus ditempuh. Misalkan kalau depot air minumnya itu sumbernya itu dari air sumur bor, maka cek laboratorium harus ditempuh, dan itu sifatnya berkala ya. Kalau misalkan ketentuan di kota Anda itu 3 bulan sekali, maka ikuti. Jangan sampai itu kita tidak tempuh, karena itu adalah bukan berarti itu akal-akalan atau misalkan kita rugi membayar laboratorium. Tidak, itu demi kebaikan dan kemajuan depot air minum isi ulang kita. Nah, selain itu, selain rutin dicek laboratorium, juga kita harus memperhatikan saringan air kita ya. Di situ kan ada saringan water plan. Water plan itu yang seperti ini nih ya, 3 tabung atau ada juga yang 2. Itu harus diperhatikan. Itu minimal 1 bulan kakak harus nge-backwash ya, nge-backwash. Caranya nanti saya share di video selanjutnya. Itu 1 bulan sekali wajib ya, sifatnya wajib kakak nge-backwash. Terus selain itu ada yang namanya hosing, yaitu saringan-saringan kecil. Itu biasanya jumlahnya 9, bahkan ada juga yang sampai 12, 15. Nah, hosing itu di dalamnya itu saringan cartridge seperti ini. Nah, hosing ini kita harus rutin mengganti selama 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali itu harus rutin, jangan sampai 6 bulan atau bahkan 1 tahun tidak diganti. Itu mempengaruhi kualitas air kita. Nah, cara menggantinya bukan berarti kita harus mengganti semuanya. Kalau ada 9 diganti 9 semuanya, atau ada 12 diganti 12 semuanya. Enggak, memakai tahapan. Karena kalau misalnya kita ganti semuanya, itu untuk pengeluarannya juga lumayan. Jadi sistemnya, kalau misalkan hosting itu ada 9, maka 3 bulan pertama itu kakak mengganti 3 hosting yang pertama. Cara mengetahuinya yaitu hosting yang setelah itu sanyo,
sanyo untuk penyedot. Nah, 3 housing setelah sanyo penyedot itu ganti 3 bulan pertama. Terus 3 bulan kedua itu berarti housing yang keempat, ya, kelima, keenam, dan seterusnya. Jadi caranya seperti itu, jangan ketika 3 bulan sekali ganti semuanya. Itu membutuhkan kos yang banyak. Jadi caranya itu 3, kalau enggak 2. 3 bulan pertama 2 housing, 3 bulan kedua 2 housing, 3 bulan ketiga 2 housing. Ya. Jadi bertahap, jangan sekaligus. Dan yang paling harus kakak perhatikan itu kan ada housing saringan yang setelah sanyo itu isinya itu CTO. CTO itu apa? Kalau di kita itu semacam arang, ya, semacam arang, cuman dibentuk seperti gulungan kabel, ya, bentuknya silinder gitu, ya. Nah, seperti ini nih, seperti ini CTO. Nah, ini harus paling diperhatikan. Kenapa? Karena ini komponen terpenting. CTO ini berfungsi untuk menghilangkan bau pada air. Selain itu juga CTO itu sangat ampuh untuk menjernihkan, ya. Jadi ini penting sekali. Ini letaknya itu saringan pertama setelah sanyo penyedotan. Ini harus paling diperhatikan. Kalau bisa ini 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali boleh. Karena harganya nggak terlalu mahal, itu sekitar 35.000. Itu di setiap outlet itu ada. CTO, ya. CTO itu arang. Kalau misalkan penyaringan sumur itu dulu orang tua kita dulu itu kan memakai arang. Nah, dimodernkan menjadi CTO. Ya, bentuknya itu silinder sama seperti cartridge, cuman isinya itu arang. Nah, itu harus paling diperhatikan. Nah, terus juga selain water plan, terus juga housing, itu juga kakak harus periksa dari kocoran air pengisian. Ya, ada selobong dari pengisian itu harus dibersihkan juga memakai tisu basah, ya. Tisu basah itu ada, kalau kita beli tutup itu pasti ada tisu basahnya. Nah, itu rutin, ya. Itu rutin dibersihkan. Nah, kalau misalnya kita sudah mengikuti langkah-langkah tersebut dan kita selalu menjaga kualitas air kita, maka saya jamin pembeli itu akan betah. Dan promosi yang paling ampuh itu dari mulut ke mulut. Jadi ketika kita melayani seseorang dan kualitas air kita bagus, nah maka orang tersebut akan secara tidak langsung mempromosikan kepada yang lain, ya, ketika dia ngobrol atau bahkan teman-temannya, saudara-saudaranya. Itu pokoknya kita, kalau kualitas air kita sudah bagus, ya, maka kita akan direkomendasikan sendiri oleh pembeli kita, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.